Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Natal itu menurut Tuhan Yesus? Mari kita bersama-sama belajar supaya kita kembali kepada makna Natal seperti yang Tuhan Yesus pikirkan. Bersama dengan hambanya, Pendeta Paulus Surya, selamat belajar. Shalom rekan-rekan semuanya dimanapun rekan-rekan berada, baik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun berada. Malam hari ini kita akan membahas satu tema ya, apakah Natal itu menurut Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau kita memasuki bulan Desember ini, kita sebagai umat yang percaya Tuhan Yesus, kita akan merayakan berbagai perayaan Natal dan mengikuti kebaktian-kebaktian Natal, ya, mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita membaca akan Injil Matius, maka kita akan dapat melihat Natal dari sudut pandang Matius. Natal menurut Matius yaitu berkaitan dengan Yusuf dan Maria yang bertunangan, lalu di tengah-tengah tunangan itu Maria hamil dari Roh Kudus, lalu Yusuf mau menceraikan diam-diam, tetapi kemudian malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk memberitahu Yusuf untuk jangan takut mengambil Maria. Lalu kita juga akan melihat menurut Matius kisah tentang orang-orang Majus. Kisah tentang bagaimana orang Majus datang kepada Yesus dan kemudian menyembahnya, memberikan persembahan, dan juga ada kisah Herodes yang mau membunuh Tuhan Yesus dan juga akhirnya membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Itu menurut Matius. Kalau kita melihat Lukas, dari sudut pandang Lukas, kita akan mendapati kisah tentang Maria, perawan yang hamil karena Allah Roh Kudus. Lalu kita juga bisa melihat bahwa Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus dan dibaringkan di palungan. Lalu kisah tentang para gembala, malaikat Tuhan yang memuji nama Tuhan, itu Natal yang dari sudut pandang Lukas, penulis Injil Lukas. Nah, kalau kita melihat dari Injil Yohanes, kita akan melihat hal yang berbeda lagi. Dari sudut pandang bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia adalah firman, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia yang gelap ini. Itu menurut Injil Yohanes. Nah, saat ini kita akan melihat Natal dari sudut pandang penulis surat Ibrani yang mencatat tentang Natal menurut Tuhan Yesus sendiri. Yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu ketika ia, Kristus, masuk atau datang ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Nah, saudara-saudara, dari perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh penulis Ibrani ini, kita dapat belajar tentang apakah Natal itu menurut Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa hal. Yang pertama-tama, Natal menurut Tuhan Yesus sendiri adalah bukan sekedar Yesus lahir ke dalam dunia, tetapi ia datang ke dalam dunia. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Natal itu bukan hanya sekedar Yesus lahir ke dalam dunia, tetapi ia datang ke dalam dunia. Di dalam ayat 5, di situ dikatakan bahwa Kristus masuk atau datang. Dan ayat 7 juga mencatat bahwa sungguh aku datang. Yesus berkata, sungguh aku datang. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan yang signifikan antara lahir dan datang. Lahir itu artinya sebelumnya tidak ada. Sedangkan datang sebelumnya sudah ada. Ya, misalnya ya, saya memiliki seorang keponakan yang tinggal di Jakarta, tanggal lahir dia 25 Desember. Nah, 25 Desember 23 tahun yang lalu, nanti kalau dia berulang tahun ini, dia lahir ke dalam dunia ini kan.
Nah, sebelum dia lahir, dia di mana? Oh, mungkin di kandungan ibunya selama 9 bulan. Sebelum dalam kandungan, di mana dia? Ya tidak ada. Itu artinya lahir. Sebelumnya tidak ada. Tetapi kalau datang, itu artinya sebelumnya sudah ada. Seperti saya kalau katakan ya, terakhir tahun lalu pada waktu saya ke Surabaya ya, saya terakhir ke Surabaya bulan Oktober tahun lalu, tahun 2019. Saya datang ke Surabaya. Nah, kalau saya katakan saya datang ke Surabaya Oktober 2019, artinya saya sebelumnya itu sudah ada saya. Saya cuma datang ke Surabaya. Tapi sebelumnya saya sudah ada. Demikian juga kalau Yesus itu dikatakan lahir ke dalam dunia, kita rayakan kelahirannya, sebenarnya lebih tepat dia itu datang atau kita harus memahaminya sebagai dia datang. Karena sebelumnya dia sudah ada. Karena dia adalah Allah sendiri. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, before Abraham was, sebelum Abraham ada, I am. Aku sudah ada dan terus ada. Jadi bukan Yesus itu ada pada waktu dia lahir, tetapi sebelumnya sudah ada karena dia adalah Allah sendiri. Maka kita juga kadang-kadang bisa melihat tulisan yang mengatakan, are you afraid of tomorrow? Apakah kamu takut akan masa depanmu, hari esokmu? Jesus said, Yesus berkata, I was there. Aku sudah ada di sana. Artinya sebenarnya Yesus ini karena Allah sendiri, dulu, sekarang, dan yang akan datang, dia ini ada dan selalu ada. Oleh sebab itu, dengan memahami kebenaran ini, saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, mungkin itu masalah masa lalu, atau masalah saat ini, atau masalah yang akan datang, mari kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang kedatangannya ke dalam dunia di bulan Desember ini kita rayakan, karena dia adalah Allah yang menguasai waktu hidup kita dulu, saat ini, maupun yang akan datang. Jadi kita saat ini bisa tahu bahwa Natal menurut Tuhan Yesus sendiri adalah bukan sekedar dia lahir, tetapi dia datang. Dia sebelumnya sudah ada. Dan yang kedua, dari Ibrani 10:5-7 ini, Natal menurut Tuhan Yesus juga bisa kita pahami sebagai Natal itu bukan sekedar Yesus datang ke dalam dunia, tetapi dia datang dengan tujuan yang jelas. Saudara-saudara, ini tidak mungkin dimiliki oleh tokoh-tokoh agama manapun dan kita manusia yang pada waktu kita lahir sudah punya tujuan. Tidak mungkin. Seperti saya dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Pada waktu mereka lahir, mereka tidak punya tujuan untuk apa lahir. Sehingga kami orang tua belajar untuk mendampingi, untuk memberitahu tujuan hidup yang benar. Sehingga pada waktu mereka dewasa, mereka mulai memahami untuk apa mereka hidup. Tetapi Tuhan Yesus begitu datang, dia lahir ke dalam dunia ini, dia datang, dia sudah punya tujuan yang jelas. Nah, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Ibrani 10 ayat 7 mencatat, Yesus berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, kehendak Allah, ya Allahku. Yesus di sini mau melakukan kehendak Allah dan konteksnya adalah yaitu dia menjadi korban, menggantikan manusia berdosa yang percaya kepadanya, menebus mereka, menyelamatkan manusia. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Kejadian pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu mau menutupi, mengatasi dosanya dengan perbuatan, yaitu Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara lalu menutupi dosanya, membuat pakaian. Tetapi Allah menggantinya, yaitu dengan kulit binatang. Kulit binatang itu menunjukkan ada korban yang dikorbankan. Dan di situ kita melihat bahwa itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menjadi anak domba Allah. Dan dia datang ke dalam dunia ini memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya melalui menjadi korban yang menggantikan. Satu kali
Di suatu kelas SD, anak umur sekitar kelas 5 atau 6 SD begitu, diberikan tugas oleh guru, buatlah satu cerita. Cerita tentang semut yang rajin bekerja dan belalang yang malas-malasan pada musim panas dan musim dingin. Nah, hasilnya kebanyakan anak itu hasilnya menceritakan bahwa semut kerja pada musim panas dengan rajin, sehingga pada musim dingin mereka bisa hidup. Sedangkan belalang itu mati karena dia musim panas enak-enak dan musim dingin tidak punya makanan. Meminta tolong bersemut pun tidak diberi. Ada beberapa anak saja yang mencatat bahwa pada musim panas semut itu kerja keras, rajin. Pada musim dingin, belalang yang kelaparan meminta tolong diberi sedikit makanan, tidak cukup sehingga mati. Tetapi ada satu anak yang menceritakan bahwa pada musim panas semut itu rajin bekerja, belalang itu malas-malasan. Lalu pada musim dingin, belalang itu tidak punya makanan, minta tolong kepada semut. Maka kemudian semut itu memberikan semua makanannya kepada belalang. Sehingga belalang hidup dan semut itu mati. Lalu dia menggambar gambar Yesus yang disalib. Beda dengan semut ini, semut itu mati selesai. Tetapi Yesus yang memberikan hidupnya, itu dia mati dan bangkit kembali. Dan dia mati di atas kayu salib, itu memang datang dengan tujuan. Memang untuk mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Natal berarti menurut Tuhan Yesus, bukan sekedar dia lahir, tapi dia datang. Sebelumnya sudah ada. Yang kedua, Natal bukan sekedar dia datang, tetapi dia datang dengan punya tujuan. Dan yang ketiga, Natal menurut Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Ibrani 10, 5-7, Natal bukan sekedar Yesus datang dengan punya tujuan, tetapi dia sanggup untuk memenuhi tujuan tersebut. Saudara-saudara, banyak orang punya tujuan mulia, tetapi banyak orang juga yang tidak sanggup memenuhi tujuan yang mulia, tujuan hidupnya itu. Saya tahu ada pernah bisnismen yang membangun gedung bertingkat, tetapi tidak bisa menyelesaikan. Tujuannya baik, tetapi tidak bisa menyelesaikan. Ada orang yang pengen sekolah dokter, menjalani, tapi berhenti di tengah, tidak bisa menyelesaikan. Dan saudara-saudara, banyak saat ini orang-orang yang sebelum COVID-19 memiliki rencana tujuan yang baik, pekerjaan mungkin, atau rencana-rencana kuliah dan sebagainya, tetapi tidak bisa memenuhi, karena ternyata pandemi sampai hari ini masih belum kunjung selesai. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang dengan punya tujuan yang mulia untuk menyelamatkan kita, dan dia sanggup untuk memenuhinya. Sehingga kita memang bisa katakan, dialah satu-satunya juru selamat manusia yang memang sanggup untuk memenuhi tujuan hidupnya menyelamatkan umatnya. Saudara, pernah ada satu kisah tentang seorang pemuda yang menjadi seorang prajurit di satu pasukan Rusia. Dan karirnya itu cukup baik sehingga dia menjadi bendahara. Dia memegang uang daripada pasukan itu. Tapi rupanya satu kali dia itu tergoda untuk berjudi, memakai sebagian uangnya yang dipegang dia sebagai bendahara, dipakai untuk berjudi. Ternyata menang, dia mainkan lagi. Ternyata kalah, dia mainkan lagi. Ternyata dia kalah lagi, mainkan lagi, sempat menang, tapi kalah lagi. Akhirnya dia itu kalah dan hutangnya banyak. Celaka karena dia belum sempat untuk kemudian itu bisa berjudi lagi. Besoknya dia mendengar bahwa jenderal itu akan datang mengunjungi akan pasukannya itu dan akan mengecek semua hal termasuk keuangan. Malam hari itu dia tidak bisa tidur. Dia tahu kalau sampai ketahuan Jenderal Nicholas, jenderal yang memimpin dia, maka karirnya habis. Bahwa dia sudah memakai uang dengan hutang begitu banyak. Lalu dia berencana untuk coba untuk membunuh diri. Tapi dia kecapean, lalu dia cuma menuliskan secarik kertas bahwa dia ini berhutang banyak. Dan hutang sebesar ini siapa yang bisa bayar? Selesai dia menuliskan kisahnya bahwa dia itu berjudi dan hutang banyak,
dia tertidur. Dia belum sempat bunuh diri, dia tertidur. Ternyata Jenderal Nicholas bukan datang besok harinya atau siangnya, tetapi dini hari dia sudah datang, dia mencek, dan dia melihat ada seorang prajuritnya yang tertidur, dan ada tulisan di sebelahnya, hutang sebanyak ini siapa yang bisa bayar? Sehingga dia itu sebetulnya mau pamitan bahwa dia akan bunuh diri. Tetapi kemudian Jenderal Nicholas itu yang tahu, mengenal akan keluarganya, dia kemudian menandatangani kertas itu. Saya, Jenderal Nicholas, akan membayarnya. Keesokan harinya pada waktu prajurit itu terbangun, dia kaget sekali karena ternyata hutang yang banyak yang tidak mungkin terbayar oleh dia, dibayar, sungguh-sungguh dibayar oleh Jenderal Nicholas. Dia sanggup untuk membayarnya. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah jenderal kita yang sanggup untuk membayar hutang dosa kita. Kita orang berdosa, upahnya adalah hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita itu ada jalan keluar yang sejati. Karena dia bertujuan memang menyelamatkan kita, dan dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Kalau Yesus sudah menyelamatkan persoalan terbesar manusia, kita orang berdosa yang seharusnya ditimpa murka Allah selama-lamanya, di dalam Kristus itu sudah diselesaikan. Saudara, masalah hidup apapun yang saudara alami, entah itu masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah akan kuliah, sekolah, pekerjaan saudara, masalah apapun, mari kita bersandar pada Sang Jenderal Agung yang telah datang ke dalam dunia ini, yang kedatangannya kita peringati di dalam Natal ini. Dia datang dengan tujuan, dan dia sanggup untuk menyelesaikan tujuan itu, menjadi juru selamat manusia satu-satunya. Dengan bersandar kepada dia, kita akan memiliki hidup yang berarti. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paulus untuk kebenaran yang sudah disampaikan, untuk penjelasan malam hari ini, dan luar biasa kita mendapat perspektif yang baru tentang Natal yang mungkin selama ini kita sudah rayakan bertahun-tahun. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Saya mencoba, ada dari Marisi Manalu. Shalom, bagi saya, ini sebuah komentar ya. Bagi saya hari Natal sama dengan hari Paskah, yang penting ibadahnya bukan aksesoris Natal. Harusnya dibahas siapa saja 3 orang Majus secara personal datang menyembah kelahiran Yesus. Terima kasih untuk saudara atau saudari Marisi, karena untuk pembahasan 3 orang Majus nanti akan dibahas lebih rinci di hari-hari berikutnya. Ya, terima kasih. Dari DK2, Pak Pendeta, waktu Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus dikatakan bahwa Yusuf adalah orang baik, tetapi mengapa mau menceraikan Maria secara diam-diam? Terima kasih juga untuk saudara Deka, dan kisah tentang Yusuf juga ada 2 tema yang akan dibahas secara khusus di waktu-waktu berikutnya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya, nanti akan diteruskan kepada pembicara berikutnya. Terima kasih ya. Dan ini ada satu pertanyaan dari Hokdi Peno, Pak. Pak Paulus dikatakan korban bakaran dan penghapus dosa adalah perintah Tuhan sendiri. Nah, mengapa di Ibrani pasal 10 ayat 5-7 dikatakan Tuhan tidak berkenan? Ya. Saya coba membacakan ya Pak. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ini membuktikan bahwa korban Yesus Kristus yang dilakukan dengan sukarela dan taat itu merupakan korban yang lebih baik, Pak, daripada korban binatang di dalam perjanjian lama? Terima kasih untuk pertanyaannya atau komennya ya. Jadi di dalam Ibrani 10, 5-7 tadi, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang berbicara tentang kedatangannya ke dalam dunia, sehingga saya katakan sebagai Natal menurut Tuhan Yesus itu, kenapa korban bakaran, korban penghapus dosa, yang sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan sendiri, dikatakan Tuhan tidak berkenan.
Ya, karena itu konteksnya orang-orang Israel itu melakukannya bukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Jadi kalau tidak dilakukan dengan hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi hanya sebagai ritual, sebagai suatu kebiasaan tradisi saja, Tuhan itu tidak berkenan. Itu persis seperti misalnya saya beberapa waktu lalu baru membaca 1 Samuel pasal 4 ya. Itu tabut suci Tuhan, itu adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri kan. Nah, satu kali bangsa Israel itu perang dengan orang Filistin. Ternyata mereka kalah, terdesak, 4.000 orang meninggal, mati dibunuh orang Filistin. Lalu kemudian mereka tidak bertobat karena dosanya, tetapi kemudian malah berpikir bawa tabut suci, besoknya perang bawa tabut suci. Karena ini kan Allah hadir nih. Jadi dibawa itu tabut suci. Filistin sempat ketakutan, tetapi berperang akhirnya. Nah, sebelum ada tabut suci, bangsa Israel yang berdosa itu kalah perang 4.000 mati. Setelah ada tabut suci, ternyata 30.000 orang yang mati. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun tabut suci itu merupakan lambang kehadiran Tuhan, tetapi kalau bangsa Israel tidak punya hati takut akan Tuhan, hidupnya itu dalam dosa tidak benar, maka tabut suci dijadikan jimat itu justru berbahaya. Tuhan tidak berkenan. Demikian juga korban-korban bakaran, tradisi kita melakukan kebaktian ataupun melakukan ibadah yang hanya rutinitas tanpa hati, itu Tuhan tidak berkenan. Nah, untuk bisa berkenan, kita hanya bisa di dalam iman kepada Kristus dan hati yang takut akan Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan salah satunya ditandai dengan mau mengucap syukur. Karena kita itu sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mau taat gitu. Itu yang bisa saya jawab, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ada satu lanjutan lagi Pak. Jadi Ibrani itu kan mengutip Mazmur di 40. Nah, pertanyaan dari Pak Hokdi ini, bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kata-kata tersebut adalah perkataan Daud atau Yesus? Karena ini kan sebuah kutipan dan eh, Ya. sebenarnya tadi sudah dijawab maknanya apa. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang Ibrani 10, 5-7, penulis Ibrani mengutip dari Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai 9 ya. Nah, apakah itu kata-kata Daud atau kata-kata Tuhan Yesus? Dua-duanya. Jadi di dalam Mazmur itu memang kata-kata Daud. Tetapi artinya tidak bisa berhenti cuma di kata-kata Daud. Karena yang bisa menggenapi itu hanya Tuhan Yesus Kristus dan itu memang kata-kata menunjuk pada Yesus Kristus. Penulis Ibrani di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, dia tahu bahwa ini menjadi kata-kata Tuhan Yesus karena yang bisa menggenapi adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang menarik adalah ternyata ada perbedaan sedikit dari yang dikutip itu, Ibrani 10, 5-7 dengan Mazmur 40, 7-9. Di Mazmur itu, tatkala Daud berkata bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, maka Tuhan memberikan pendengaran. Artinya hati yang mau mendengar dan taat kepada firman. Itu bagi Daud ya. Tetapi di dalam Ibrani itu diganti menjadi Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran penghapus dosa, tetapi Tuhan menyediakan tubuh bagiku. Artinya itu menyediakan, Tuhan itu menyediakan tubuh manusia bagi Yesus yang menjadi manusia, dan di dalam dia saja yang taat sempurna, maka kita yang percaya kepada dia, kita bisa belajar taat sempurna. Jadi kalau pertanyaannya kata-kata Daud atau Tuhan Yesus, dua-duanya di Mazmur kata-kata Daud, di Ibrani itu menjadi kata-kata Tuhan Yesus, karena memang semua kitab suci berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan ini suatu kutipan langsung oleh penulis Ibrani, dan di situ penulis Ibrani dalam pimpinan Allah Roh Kudus melihat perkata-kata Daud menjadi kata-kata Tuhan Yesus. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan dan luar biasa ya kita diberkati dengan perspektif yang lebih dalam tentang Mazmur dan Ibrani ini. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak untuk malam hari ini karena keterbatasan waktu dan juga ada seorang yang rindu secara khusus doakan untuk saudara atau kerabatnya. Nah, pertanyaan begini Pak, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Yesus itu hadir lalu memiliki tujuan dan menggenapi tujuan itu, Pak. Nah, kalau menurut Pak Paulus sendiri di Natal ini, Pak, di momen Natal ini bicara tentang makna Natal atau arti Natal di dalam menurut Yesus sendiri, kira-kira apa sih, Pak,
pernyataan atau panggilan atau seruan yang Yesus sampaikan atau mau sampaikan kepada kita malam hari ini, Pak, di menjelang di masa Advent dan menjelang Natal ini, Pak? Ya, jadi Natal menurut Tuhan Yesus, dia itu mau menunjukkan bahwa dia lahir ke dalam dunia ini bukan sebelumnya tidak ada, tapi dia sudah ada dan dia Allah sendiri. Dan dia datang ke dalam dunia ini memiliki tujuan menyelamatkan manusia. Makanya dia disebut sebagai Yesus itu juru selamat manusia, begitu ya, menyelamatkan kita. Jadi apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus adalah di dalam kedatangannya ini ada jalan keluar bagi masalah terbesar manusia, yaitu dosa yang harus menerima hukuman murka Allah selama-lamanya. Makanya memang pada waktu kita berbicara tentang Natal, kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus itu, jangan berhenti di dalam kelahirannya sebagai bayi, tetapi bayi itu menjalankan tujuan hidupnya kehendak Allah sampai di atas kayu salib. Dan dia mati, dia bangkit kembali. Nah, itu sebetulnya yang mau ditekankan oleh penulis surat Ibrani dan oleh Tuhan Yesus sendiri yang tercatat di dalam Ibrani 10, 5 sampai 7. Ya, itu yang bisa saya jawab Pak Febi. Baik, baik. Terima kasih Pak Paulus untuk malam hari ini. Dan rekan-rekan kita sudah mendengar dan belajar tentang arti Natal menurut Yesus sendiri. Jadi ini penting bagi kita bahwa kehadirannya memiliki tujuan dan Tuhan Yesus sendiri, Sang Natal itu sudah menggenapi tujuan itu sendiri. Dan Pak Paulus tadi menutup untuk kita boleh melihat dan menanggapi apa yang diberikan, memberikan solusi terbaik daripada persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Terima kasih Pak Paulus malam hari ini Ya Pak untuk, Febi, kalau boleh ya saya silakan. ini Boleh sedikit Pak, tambahkan silakan. tadi. Boleh, boleh. Ini hanya karena pertanyaannya mungkin tidak ada Ya, lagi. terlihat. Mungkin yang Ya. tadi saya tanggapi sedikit bahwa Yesus yang datang itu bukan sekedar lahir, tapi datang dia adalah Allah itu. Makanya sebetulnya orang-orang Majus itu bukan hanya sekedar mendatangi, memberikan hadiah, tetapi menyembahnya. Makanya Yesus ini adalah Raja yang sekaligus Hmm. Allah. Ya. Tetapi kalau tadi dikatakan 3 orang Majus, sebenarnya Alkitab tidak mencatat 3. Ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Mungkin saja lebih daripada itu. 3 itu Ya. seringkali diasosiasikan dengan 3 macam pemberian. Dan juga mungkin tadi satu lagi yang berbicara tentang kenapa Yusuf itu orang baik, justru tahu pada waktu Maria Menceraikan. itu mengandung, terus mau diceraikan diam-diam gitu ya. Nah, Iya bagian Pak. itu sebetulnya juga menarik karena Yusuf tuh orang baik-baik, maka dia tidak mau untuk menikahi yang sudah menjadi tunangannya pun tidak mau dinikahi karena kok tahu-tahu sudah hamil begitu ya. Tetapi kata kuncinya di situ, Yusuf tidak mau mencemarkan Maria di depan umum, tetapi dia mau menceraikannya diam-diam dalam Diam-diam. pengertian karena Ah. memang pada waktu itu bercerai itu ada dua macam ya. Untuk di depan publik itu yang umum memang, dan itu orang bisa malu kalau perempuannya itu hamil dulu. Tapi bisa juga bercerai diam-diam itu artinya cuma menghadap imam, ada 2 orang saksi, lalu diam-diam diceraikan. Nah, itu yang mau diambil langkah oleh Yusuf supaya Maria tidak sampai dicemarkan namanya di depan umum begitu. Tetapi kemudian kita tahu malaikat itu memberitahu Yusuf bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, dinikahi karena yang mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan lagi bahwa Yesus yang dikandung oleh Maria itu dia adalah Allah sendiri, sampai Hmm. Roh Kudus sendiri yang menaruh benihnya di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang datang itu bertujuan menyelamatkan kita, di dalam dia ada keselamatan sejati. Itu Baik, Pak, yang wah saya ini bisa. makanya pasti ini sesuatu yang menarik dan lebih seru Ya, Pak. Jadi, tapi ya sekali Pak. lagi terima kasih Pak Paulus dan Ya, rekan-rekan, tema-tema itu juga akan nanti lebih lengkap dan lebih lebih pasti ya, lebih panjang untuk diuraikan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dan sekali lagi Pak Paulus ada satu kerinduan dari namanya Bapak Lubuk Paidoan. Beliau memohonkan doa untuk namanya Lolan yang terbaring di Lolan. rumah sakit dan supaya Lolan ini percaya kepada Tuhan Yesus, Pak. Ya, Ya, itu saja untuk doa yang sudah disampaikan rekan kita.
Saya persilakan Ya, Pak Paulus untuk berdoa dan memimpin kita semua. mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus datang dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang bertujuan menyelamatkan kami dan menggenapi akan keselamatan itu. Dan kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Kami berdoa bagi Lolan yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, kau kiranya boleh jamah beri kesembuhan fisiknya, tetapi juga secara khusus kami berdoa untuk rohaninya, supaya Tuhan juga boleh jamah, sehingga Lolan juga boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Demikian juga untuk para pendengar, yang juga mungkin ada yang belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Tuhan kiranya juga yang boleh berbicara masing-masing secara pribadi kepada kami. Kami berdoa bagi perayaan ataupun berita Natal yang diberitakan di perayaan dan kebaktian Natal selama bulan Desember ini, biarlah nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan, ada banyak jiwa dimenangkan kepada Kristus, dan orang-orang yang percaya dikuatkan imannya. Kami terus berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan acara ini dimanapun kami berada, kami juga boleh terus dapat bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus, pribadi yang paling agung yang pernah datang dan tinggal di dalam dunia ini, mati dan bangkit. Kami berdoa juga untuk Bara Digital Ministry, berkati pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai pimpin juga pelayanan Pak Febi. Tuhan pakai terus menjadi alat yang mulia. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan hari ini, Pak Paulus. Salam untuk keluarga dan jemaat di Australia. Dan rekan-rekan, besok kita akan kembali bersama dengan hambanya, Pak Samuel Sugiarto. Kita akan belajar tentang lahir untuk mati. Apakah itu sia-sia? Nah, nantikan untuk esok. Dan menyampaikan selamat malam bersama dengan rekan-rekan yang bertugas untuk setiap rekan-rekan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.